Kali ini kita sedang berada di kebun sawit, lahan milik masyarakat yang ditanami dengan jenis buah dura atau sawit bibit abal-abal. Jadi untuk di daerah saya, untuk penanganan pengelolaan lahan yang paling rapih dan paling intensif dan sistemnya paling berbeda adalah di lahan ini. Jadi kita lihat sendiri untuk perawatan pembersihan ini sangat rutin dilakukan pembersihan. Jadi ini sistemnya dia per baris dilakukan pembersihan sampai ke sana. Jadi ini awalnya dilakukan pembersihan, pencabutan anak kayu, lalu disemprot bokor. Jadinya seperti ini. Lalu setelah dia tumbuh dibabat lagi. Dibabat, diarahkan ke pinggir. Jadinya seperti ini ya. Jadi untuk di lahan ini, jika dilihat, ini adalah lahan sawit paling rapi di daerah tempat saya. Jadi di desa saya untuk lahan sawit paling rapi inilah dia. Jadi perawatannya sudah seperti kebun sawit perawatan milik Thailand ini. Di negara Thailand sana terkenal dengan perkebunan yang sangat maju. Jadi ini dia untuk pembersihan perawatannya dia sangat rapi, sangat rutin. Nah, jadi dia seperti lapangan sepak bola dia. Hanya disisakan sebagian rumput di bagian tumpukan pelepah. Jadi untuk di kebun ini tuh tidak pernah semak, selalu bersih seperti ini. Jadi untuk luas area lahan ini sekitar 1,5 hektar, yang untuk usia tanamnya sudah 18 tahun lebih nih, usia sawitnya. Jadi untuk di lahan ini, untuk produksinya per panen dilakukan rotasi selama 14 hari di kisaran 800 kilo sampai 1 ton. Jadi ini termasuk juga kebun sawit yang produktif dengan varietas jenis bibit dura. Jadi untuk jenis bibit dura di kebun sawit milik masyarakat itu untuk hasil tertinggi rata-rata di lahan ini. Jadi ini jenis dura, jadi maklum luasnya 1,5 hektar hanya didapatkan rata-rata 800 kilo. Jadi untuk puncak ini memang bisa sampai 1 ton 300, 1 ton 400. Tapi di rata-ratanya 800 kilo. Dan dia bisa turun sampai ke 600 sampai 500 kilo. Jadi untuk ukuran buah ini sangat besar dan berat padat. Tuh lihat, namun udah ukurannya tinggi, sudah sangat tinggi, tidak terlihat dalam kamera. Jadi untuk proses pemupukan di kebun ini juga dia beda dengan biasanya pemilik kebun. Jadi ini nanti dilakukan pemupukan selama 1 bulan sekali, dilakukan dengan metode semprot. Jadi di 15 cap liter air itu dicampur dengan 1 kilo urea dan 2 kilo NPK Mutiara 1616 merek dari Merauke. Jadi untuk dalam 1 tangki itu dicampurkan air 15 liter lalu disemprotkan. Dalam 1 tangki itu menurut keterangan dari pemilik itu bisa mendapatkan 8 sampai 10 batang. 8 sampai 10 batang pohon sawit. Jadi dapat dikalkulasikan jika NPK Mutiara itu harganya 18.000, 2 kilo 36 tambah urea. Jadi untuk menurut keterangan pemiliknya itu lebih hemat dan lebih intensif. Jadi dia langsung disemprotkan, dia langsung diserap oleh akar.
Nah, tidak lagi menunggu-nunggu lama, langsung diserap oleh akar, lalu sebulan kemudian dilakukan penyemprotan lagi, pemupukan melalui sistem semprot. Nah, kalau untuk kondisi pohon ini masih terbilang bagus, terbilang subur, gemuk nih ya. Hanya saja ini jenis bibit Dura. Ini dia contohnya sudah memberondol nih, kita lihat berondolannya. Jadi untuk memang rata-rata hasil panen di perkebunan sini, kebun sawit masyarakat dengan jenis Dura itu produksinya ya seperti itu. Jadi yang bilang buah Dura itu buahnya banyak, ya saya kurang tahu juga. Mungkin itu memang udah rezekinya si pemilik. Namun untuk umumnya di sini itu jenis varietas Dura, jenis buah Dura itu produksinya rendah jika dibandingkan dengan bibit unggul. Itu perbedaannya sangat jauh. Nih, luasan 1,5 hektar. Mungkin kalau ini ditanami dengan varietas yang ngambi, hasilnya ini sangat melimpah nih. Dengan kondisi pohon yang seperti ini, gemuk, terawat. Jadi ini kalau dilihat secara perbandingan dengan kebun tetangga ini sangat jauh berbeda. Tuh sangat semak, dia semak, bersih pun sekedar bersih. Namun kalau untuk yang ini, bersih, seperti lapangan sepak bola dia. Bersih satu baris gini, bersih, setelah bersih. Jadi ini 1,5 hektar seperti ini dia pengolahan lahannya. Pengendalian gulma itu bersih ke bawah itu, walaupun dia jurang-jurang, kondisinya bersih. Jadi ini jika ini bibitnya bagus, mungkin hasilnya nih sangat bagus juga nih. Jadi ya saya berbicara apa adanya tentang buah Dura di lahan masyarakat di tempat saya. Jadi untuk produksinya itu memang seperti itulah adanya. Tidak ada yang produksinya itu tinggi. Nah, demikian saja video kali ini. Terima kasih.